Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini tiada kata yang patut kita ucapkan, hanyalah mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat yaumul qiyamah kelak. Allahumma amin. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita belajar bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, di dalam mendidik anak, tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tauladan yang terbaik, merupakan contoh yang terbaik. Oleh karena itu marilah kita contoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliaunya mendidik putra dan putrinya, anak-anak mereka, anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan teladan yang terbaik, uswatun hasanah, yang tidak hanya mengajarkan bagaimana cara kita beribadah dengan benar, namun juga bagaimana mengatur suatu keluarga hingga suatu pemerintahan atau negara. Bagaimana caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak beliau? Ada beberapa cara yang digunakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita mengkaji secara bersama bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak-anaknya. Cara mendidik anak menurut Islam sesuai dengan ajaran sunnah dan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperdengarkan Al-Quran sejak di dalam kandungan hingga lahir. Cara mendidik anak yang pertama sudah dimulai sejak dalam kandungan, di dalam kandungan ibunya hingga sampai lahir selama 9 bulan. Semasa hamil sebaiknya memperbanyak mengaji, memperbanyak membaca Al-Quran. Selain membawa ketenangan, tentunya ada berkah tersendiri pada saat diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran.
Kemudian setelah lahir, teraturlah setiap hari memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada bayi kita. Hal ini supaya anak sudah terbiasa dengan lantunan setiap ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dengan pikiran yang masih suci bersih dan mudah menerima. Apabila kita ingin memiliki anak yang kelak menjadi seorang hafid, bisa dengan memperdengarkan juz 1 dari sejak lahir hingga usia 30 hari. Kemudian berlanjut juz 2 pada usia 2 bulan. Begitu seterusnya hingga selesai juz 30 pada usia 2,5 tahun. Anak kita akan benar-benar terbiasa mendengarkan Al-Quran, dan akhirnya belajar bicara akan mempermudah kita di dalam mengajarkan isi kandungan di dalam Al-Quran. Dan dengan cara di dalam Al-Quran kita menceritakan kepada anak kita, menceritakan kisah Islami yang berkaitan atau yang berada di dalam Al-Quran. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara yang kedua adalah mengajarkan dasar-dasar Islam. Cara mendidik anak menurut Islam adalah yang berikutnya adalah mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Di dalam kitab Al-Amali dari Imam Al-Baqir dan Imam Asy-Syadiq mengatakan atau dikatakan mengenai tahap awal mengenai anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwa pada usia 3 tahun ajarlah kalimat tauhid, ajarlah kalimat thayyibah, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Kemudian saat menginjak usia 3 tahun 7 bulan, ajarkan kepada anak kita dengan kalimat Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukalah lidah anak-anak kita dengan kalimat la ilaha illallah, dan saat mereka hendak meninggal dunia maka bacakanlah juga la ilaha illallah. Di dalam diri anak tertanam kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kita tanamkan di dalam diri anak itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. Rawahu Ibnu Abbas. Para pendengar yang budiman, yang rahimakumullah. Kemudian cara yang ketiga di dalam rangka mendidik anak supaya menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solihah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah adalah memberi contoh dan mengajarkan sholat. Cara mendidik anak menurut Islam adalah berikutnya adalah dengan memberikan contoh dan mengajarkan sholat. Sejak balita sudah membiasakan anak untuk mengambil air wudhu, mengikuti gerakan sholat bapak ibunya, meskipun belum benar sama sekali mengikuti gerakan bapak ibunya. Kita ajarkan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, yaitu
dengan melaksanakan dan membiasakan anak untuk mengambil air wudhu, kemudian mengikuti atau melaksanakan sholat. Jika anak sudah terbiasa melihat orang tuanya sholat dan meniru setiap gerakannya, maka kelak akan lebih mudah untuk diajari supaya anak kita mengerjakan sholat dengan benar. Suruhlah anak-anakmu sholat. Suruhlah anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Suruhlah anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika meninggalkannya setelah berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara mendidik anak kita yang sesuai dengan sunnah dan Al-Quran adalah yang keempat, mengajarkan tauhid. Cara mendidik anak menurut Islam sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui azan dari ayah, dari kakeknya, dari saudaranya. Hadis dari Abu Dawud dan Tirmidzi, aku telah melihat Rasulullah SAW mengazankan Al-Hasan bin Ali pada telinganya saat dilahirkan oleh Fatimah dengan azan seperti azan sholat. Rawahu Tirmidzi. Mengajarkan tauhid, memperdengarkan azan kepada anak kita pada saat anak kita lahir di muka bumi ini. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara yang kelima adalah mengajarkan puasa. Mengajak anak untuk mulai mengenal puasa sejak dini. Ya, kira-kira usia pada 6 tahun sudah mengajarkan bangun sahur. Sebagian masyarakat kita menggunakan cara puasa setengah hari, belajar berpuasa setengah hari, ada yang sampai sore, berselang-seling. Selanjutnya puasa sehari penuh. Kita tanamkan pada anak didik kita untuk menjalankan puasa sedikit demi sedikit. Puasa setengah hari, kemudian puasa sehari penuh. Tanamkan pada anak segala manfaat dan berkah dari berpuasa. Ketika anak kita sudah terbiasa untuk berpuasa, lama-lama akan lebih mudah baginya untuk berpuasa. Terutama pada saat kita melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Ajarilah anak-anak kita berpuasa meskipun belum 1 hari penuh. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara yang keenam, bagaimana cara mendidik anak supaya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keenam adalah dengan cara memberi nama panggilan yang baik. Cara mendidik anak menurut Islam adalah dengan memberi nama panggilan yang baik, memberikan nama yang baik, sebab nama itu merupakan doa dari orang tua demi masa depan anaknya, demi masa depan anak buah kita, demi masa depan buah hatinya. Nama merupakan sebuah doa dari orang tua demi masa depan buah hatinya. Bentuk mencintai, mendidik dan menghormati anak melalui nama panggilannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, hormatilah anak-anakmu dan perhatikanlah pendidikan mereka, karena anak-anakmu sekalian adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Rawahu Ibnu Majah. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, berilah nama panggilan pada anak-anak kita dengan nama-nama yang baik
Jangan sampai memberikan nama panggilan dengan nama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama yang jelek. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, kemudian selanjutnya cara untuk mendidik anak sesuai dengan as-sunnah dan Al-Quran adalah membacakan kisah Nabi dan para suri tauladan, kisah para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempatkanlah waktu kita untuk membacakan atau menceritakan kisah para nabi, kisah para syuhada, kisah para Rasul. Misalkan kisah Al-Luqman, Ashabul Kahfi, sahabat Nabi, dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena supaya anak kita dapat belajar menjadi pribadi yang baik, yang benar, dan mampu menerapkan ajaran Islam sesuai dengan syariat Islam. Para pendengar rahimakumullah, menceritakan kisah para nabi kepada anak kita merupakan hal yang sangat penting di dalam kita mendidik anak-anak kita. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara yang ke-8 adalah membiasakan ucapan salam. Membiasakan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasakan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kenapa demikian? Ucapan salam merupakan suatu doa, sekaligus merupakan bentuk kesopanan, memberikan ajaran sopan santun kepada orang lain pada saat kita bertemu sesama muslim, sesama anak muslim, sesama orang yang beriman. Sebab apa? Anak-anak yang beriman di antara kita adalah merupakan saudara, maka kita perlu mendoakan di antara kita. Mengajarkan anak untuk terbiasa mengucapkan salam pada setiap orang, dan pada saat kita berkunjung pada famili kita, saudara-saudara kita, terutama pada bulan suci Ramadan. Setelah kita melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan, diadakannya adalah hari raya Idul Fitri, silaturahim anjang sana, saling mohon maaf lahir batin, dan sebelumnya memberikan salam di antara kita. Semoga semuanya yang kita kunjungi selamat, diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kedepannya menjadi manusia yang selalu selamat dan tenang, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, kemudian cara berikutnya di dalam rangka mendidik sesuai dengan mendidik anak sesuai dengan ajaran syariat Islam, as-sunnah dan Al-Quran adalah membiasakan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita bersikap sederhana. Membiasakan anak untuk bersikap sederhana itu merupakan salah satu aplikasi, merupakan salah satu penerapan dalam kehidupan kita. Itu merupakan suri tauladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau begitu istimewa di mata umat muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia di hadapan umat Islam. Demikian juga di hadapan malaikat Allah dan bagi Allah. Makanya Allah memberikan pujian kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innallaha yusallina 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Meski Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuasaan memimpin umat Islam, memimpin umat manusia, umat mukmin pada saat itu, namun beliau tidak pernah mengandalkan kekuasaan tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi. Ketika lapar, beliau lebih memilih untuk menahannya, bukan untuk minta dilayani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengajarkan untuk menggunakan pakaian yang sederhana, bukan pakaian yang mewah yang harganya mahal. Tidak perlu dengan kain panjang terjuntai yang menampakkan kesombongan. Tidak perlu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan pakaian-pakaian yang sederhana. Artinya mendidik anak-anaknya, mendidik umat manusia, mendidik umat Islam untuk selalu bersikap sederhana, tidak bermegah-megahan, tidak berlaku sombong, dan seterusnya dan seterusnya. Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang ke-10 adalah perhatikan pergaulan anak. Cara mendidik anak berikutnya adalah dengan memperhatikan siapa saja lingkungan pergaulan anak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api. Jika anak kita berteman dengan lingkungan yang positif, tentu akan membawa hal yang positif pula. Tetapi jika anak kita bergaul atau berteman dengan anak-anak yang negatif, anak-anak yang tidak baik, anak-anak yang nakal, anak-anak yang dalam lingkungan narkoba dan lain sebagainya, maka anak kita akan bersikap seperti mereka, berbuat hal-hal yang negatif. Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang ke-11 adalah menyatukan ibu dengan anak. Abu Ayyub mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang dicintai pada hari kiamat. Jadi menyatukan ibu dengan anak ini adalah merupakan cara mendidik anak kita sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Karena apa? Ridallah walidain wa khsyutullah walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, murka Allah juga tergantung kepada murkanya orang tua. Apalagi ada hadis yang menyatakan innama al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga berada di bawah telapak kaki para ibu. Jadi menyatukan ibu dengan anak. Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang ke-12, ajarkan berkata jujur dan menepati janji. Cara mendidik ini adalah membiasakan berkata jujur apa adanya dan bisa menepati janji. Kenapa demikian? Jangan sampai anak kita ini suka bohong, suka berbuat munafik, tidak menepati janji, mengumbar janji, tidak bisa menepati janji, tidak berkata dengan jujur. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus kita ajarkan jujur dan bisa menepati janji kalau anak kita berjanji pada orang lain. Hal ini akan terus tertanam hingga dewasa untuk menjadi pribadi yang baik di dunia maupun di akhirat. Mendidik dengan cara terbiasa berkata jujur dan bisa menepati janji, tidak berbuat seperti orang-orang munafik. Kemudian cara berikutnya, pemirsa yang budiman rahimakumullah, adalah mengajarkan anak sedekah dan berbagi.
Islam mengajarkan untuk banyak berbagi, baik dengan orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal seperti ini berkali-kali. Layaknya Utsman bin Affan yang kekayaannya masih terjaga hingga kini dan diteruskan oleh para keturunannya. Janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Semakin sering berbagi, semakin sering bersedekah, semakin sering pula Allah Subhanahu wa taala membagikan rezekinya kepada kita. Entah dalam bentuk apa dan tidak terduga. Wallahu a'lam. Para pendengar rahimakumullah, memberikan pendidikan pada anak dengan mengajarkan anak kita untuk bersedekah, untuk berbagi kepada sesama manusia. Kemudian cara yang keempat adalah terapkan menjaga kebersihan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, rawahu Muslim, yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan menyukai keindahan, termasuk kebersihan dan kerapian. Terapkan pada anak didik kita, terapkan pada anak-anak kita untuk selalu menjaga kebersihan. An-nadafatu minal iman, sebab kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, berikutnya adalah bagaimana cara kita mendidik anak sesuai dengan as-sunnah dan Al-Quran adalah berlaku adil pada setiap anak kita. Sebab apa? Setiap anak kita memiliki kelebihan, memiliki kekurangan masing-masing. Jadi kita tidak perlu menekan salah satu atau menonjolkan anak yang lain. Ada anak yang disukai, ada anak yang tidak disukai. Jangan sampai berbeda perlakuan. Bangkitkan setiap potensi anak sesuai dengan kemampuan dan kemampuan mereka. Sesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh anak kita. Jangan sampai tidak bersikap adil pada anak-anak kita. Kalau anak kita ada 3, maka ketiga-tiganya harus kita perlakukan adil di dalam segala hal, karena masing-masing anak kita itu memiliki kelebihan, memiliki kekurangan masing-masing. Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang berikutnya yang ke-16, cara mendidik sesuai dengan as-sunnah dan Al-Quran adalah memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Memberi kasih sayang pada anak kita dari dalam kandungan hingga dewasa merupakan bentuk mendidik anak menurut ajaran agama Islam. Kasih sayang dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk tanggung jawab, dan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh anak-anak didik kita. Kita beri kasih sayang pada semuanya, tidak pada satu anak saja, tapi semua anak kita beri kasih sayang dalam bentuk hal apapun demi kebaikan anak kita. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara berikutnya adalah mengajarkan anak menutup aurat. Ajarkan anak untuk menutup aurat sejak dini, supaya mengenal siapa saja yang bukan mahramnya, serta tanamkan manfaat menutup aurat. Sebab kita sebagai umat Islam dianjurkan atau diwajibkan untuk menutup aurat. Bagaimana menutup aurat anak laki-laki dan bagaimana menutup aurat anak perempuan. Kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka tidak mengumbar auratnya di hadapan orang lain.
Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang ke-18 adalah mendidik perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mendidik perbedaan laki-laki dan perempuan. Mulai memisahkan tempat tidur anak kita untuk memiliki kamar-kamar sendiri, terutama bagi anak laki-laki dan perempuan. Kita pisahkan kamarnya, kemudian ajarkan mengenai perbedaan di antara keduanya. Kalau anak laki-laki itu seperti ini, kalau anak perempuan itu seperti itu, maka di antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jelas berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kenapa demikian? Supaya anak kita kelak tidak mudah goyah terhadap nafsu syahwat, terhadap lawan jenis. Kita pisahkan kamar laki-laki dan kamar perempuan, kita pisahkan. Jangan sampai dijadikan satu. Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang ke-19 adalah sebagai berikut. Cara mendidik anak sesuai dengan as-sunnah dan Al-Quran adalah mendoakan anak. Mendoakan anak juga termasuk cara mendidik anak. Memberikan contoh pada mereka bahwa kasih sayang juga bisa dicurahkan melalui kalimat doa. Tertuang di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74, yang artinya, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah cara untuk mendidik anak sesuai dengan as-sunnah dan sesuai dengan Al-Quran, supaya kita memperoleh, supaya anak-anak kita menjadi anak yang benar-benar anak yang soleh dan solihah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalaupun ada yang salah, itu datang dari diri saya sendiri. Kalaupun ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan bacaan doa ghifar majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.